Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, kita kembali lagi berjumpa untuk membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada pertemuan lalu kita telah membacakan yakni dars pertama ya, dars awal. Sekarang masih melanjutkan ad-darsul awal. Sekarang kita beralih ke halaman 6. Pertemuan lalu kita telah membacakan ya bagaimana di dars pertama itu kita dikenalkan dengan isim isyarah ya, kemudian dengan isim istifham. Nah, di sini penulis yang kita pelajari di sini adalah hada dan ma terus hamzah ya. Hamzatul istifham namanya. Kita kembali sebentar ya untuk memurojaah ke pelajaran yang lalu. Nah, kita di sini kemarin membahas tentang hada ya, pada dars pertama kemarin. Hada merupakan ismul isyarah lil qarib. Jadi kaidahnya, oke, kita lihat di sini hada ini merupakan ismul isyarah ya, kemudian dia berfungsi yakni penggunaannya itu lil mufrad al mudzakkar al qarib al aqil wa ghairul aqil. Apa maksudnya? Jadi penggunaan hada ini itu adalah untuk mufrad, yakni untuk kata benda tunggal satu ya. Bukan dua, bukan pula jamak, tapi kata benda tunggal. Kemudian al-mudzakkar untuk isim yang berjenis laki-laki. Al-qarib. Al-qarib ini artinya dekat ya. Jadi hada itu isim isyarah lil qarib, yakni untuk kata benda yang dekat gitu, yang kita bisa jangkau ya. Kemudian al-aqil, dan penggunanya itu untuk benda yang berakal, artinya untuk isim yang berakal. Manusia misalkan nama ya, manusia malaikat gitu kan. Kalau di dalam penggunaan bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian wa ghairul aqil ya, dan selain yang berakal, binatang dan apapun itu selain yang berakal gitu. Kemudian kita dikenalkan juga ma ya. Ma di sini merupakan ismul istifham, yakni kata tanya. Nah, penggunaannya ma itu adalah li ghairil aqil ya. Ma ini li ghairil aqil, yakni untuk kata benda yang tidak berakal. Seperti meja, baju, kemudian kuda, binatang-binatang ya, terus nama pohon dan sebagainya. Pokoknya untuk ma itu penggunaannya li ghairil aqil, itu pada umumnya seperti itu. Kemudian kita dikenalkan juga hamzatul istifham ya. Hamzatul istifham. Yani ini hamzal istifham itu huruf dia ya, termasuk huruf istifham. Dia fungsinya juga sama untuk menanyakan sesuatu ya. Nah, ini di bawahnya kita lihat penggunanya ya, ini dia adalah harfun jawabuhu na'am aula. Ya, jadi huruf yang jawabannya itu memiliki dua ya, memiliki dua, yaitu na'am atau la. Ya, bisa jadi ya atau tidak gitu kan. Jadi hamzah ini, hamzatul istifham ini adalah kata tanya yang mana memerlukan dua jawaban, yaitu na'am atau la ya, betul atau tidak. Baik ya, oke, kita lanjut ya ke pelajaran berikutnya, maksudnya ke lanjutan dari dars awal kemarin. Oke, ini kita beralih ke halaman 7 ya. Ini mengenai tamrin atau latihan. Oke. Kita langsung saja ya. Mahada, apa ini? Teman-teman bisa lihat di gambar sampingnya ya. Ini ada kunci, ada kitab, ada pena ya.
Kita lihat di sampingnya, berarti jawabannya hada miftahun. Ini kitab, ya. Kenapa pakai ma? Karena dia sebagaimana tadi disebutkan, ma ini penggunanya untuk li ghairil aqil, ya, untuk benda yang tidak berakal. Makanya kunci kan tidak berakal. Begitu. Terus hada itu merupakan sesuatu yakni isim istifham yang dekat, yang lil qarib, untuk menunjuk kepada sesuatu yang dekat gitu. Kemudian berikutnya, ma hada, apa ini? Hada kitabun. Ini kitab. Oke. Teman-teman sering mengulang ya, sering mengucapkan kalimat atau sering memurojaah membaca itu agar terbiasa dalam pengucapan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, ma hada, apa ini? Hada qalamun. Ini pena, ya kan? Kita bisa jawab ya, karena memang digambarnya di sini menunjukkan kepada pena, ya. Ingat, panjang pendeknya harus diperhatikan. Kalau memang panjang dibaca panjang, pendek juga dibaca pendek, ya. Selanjutnya, ma hada, apa ini? Hada babun. Ini pintu. Oke. Ma hada babun. Oke, selanjutnya, ma hada, apa ini? Hada baitun. Ini rumah. Ya, penulis masih menggunakan ma karena memang ditujukan untuk kepada selain berakal sesuai gambar yang tertera. Lanjut, ma hada kursiyun. Ini kursi. Apa ini? Ini kursi. Oke. Insyaallah udah paham ya sampai sini untuk penggunaan dari isim istifham li ghairil aqil, ya. Kemudian kita lanjut ke halaman latihan kedua ya, halaman 8. Tamrinun, latihan yang kedua ya. Ahada baitun. Nah, di sini ada pertanyaan menggunakan hamzatul istifham ya. Hamzatul istifham, yakni dia huruf yang untuk bertanya, sesuatu gitu kan, dan dia memerlukan jawaban yaitu na'am atau la gitu. Baik, kita baca lagi ya. Ahada baitun, apakah ini rumah? Kita lihat sampingnya. Nah, ini masjid, berarti jawabannya la hada masjidun. Tidak atau bukan, ini masjid. Gitu. Lanjut. Ahada miftahun, apakah ini kunci? Maka jawabannya la hada qalamun. Tidak, ini pena. Gitu. Lanjut lagi. Ahada qamisun, apakah ini baju? Apakah ini kemeja? Karena jawabannya sesuai, maka na'am hada qamisun. Ya, begitu. Lanjut. Ahada najmun, apakah ini bintang? Oke, dijawab na'am hada najmun. Ini bintang. Begitu, ya. Kita masih dikenalkan oleh benda-benda yang tidak berakal, kemudian dalam bentuk mudzakkar, ya. Dalam bentuk mudzakkar. Mu'annas belum. Nanti insyaallah sambil berjalan. Penulis Masya Allah ini memberikan kemudahan kepada kita ya, mengklasifikasi secara tidak langsung gitu, sambil berjalan. Ini dikenalkan juga untuk terlebih dahulu itu mufrad terus mudzakkar dan li ghairil aqil, dan yang untuk tidak berakal. Oke? Benda yang tidak berakal. Kemudian selanjutnya ke latihan 3 ya, di halaman 9. Kita baca Iqra waktub. Iqra waktub. Artinya baca dan tulislah. Oke? Kita baca ya. Hada maktabun. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan di sini penulis sudah menggunduli ya.
tidak memberikan harokat kepada sebuah kata yang tertera di sini ya. Karena memang pelan-pelan kita ketika hafal kosakata yang telah kita pelajari, maka otomatis ketika membaca kitab tidak harokatnya, insya Allah bisa gitu istilahnya. Asalkan kita memurojaah, menghafalkan kosakatanya, menghafalkan istilahnya lafadz yang asli yang kita ucapkan gitu sesuai dengan yang kita pelajari seperti itu. Oke. Kita ulangi lagi, hada maktabun, ini meja. Kemudian hada masjidun, ini masjid. Ya, harokatnya sudah pada gundul ya. Lanjut, hada qalamun, ini pena. Hada sarirun, ini ranjang. Ma hada, apa ini? Hada kursiyun, ini kursi. Ahada baitun, apakah ini rumah? La, hada masjidun. Tidak, ini masjid. Ma hada, apa ini? Hada miftahun. Ini kunci. Oke, baik. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, di sini ada man hada ya. Man hada. Oke, di sini man juga merupakan ismul istifham ya. Kita lihat kita cek kaidahnya ya. Nah, di sini man merupakan ismul istifham. Nah, penggunanya untuk lil aqil ya. Pada umumnya untuk benda yang berakal atau isim yang berakal. Seperti manusia misalkan. Oke. Diingat-ingat ya, difahami bahwa man ini merupakan ismul istifham lil aqil gitu. Oke. Nah, untuk artinya man di sini adalah siapa ya. Maka kita baca man hada, siapa ini? Nah, man hada, siapa ini? Oke. Kita baca lagi. Man hada, siapa ini? Hada tabibun. Ya, karena di sini bergambar dokter, maka jawabannya hada tabibun ya gitu. Ini adalah seorang dokter. Kemudian man hada, siapa ini? Hada waladun. Ya. Man hada, siapa ini? Hada waladun. Ini anak kecil. Anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Lanjut. Man hada, siapa ini? Hada talibun. Ini adalah seorang pelajar ya. Atau ini seorang siswa. Selanjutnya, ahada waladun, apakah ini anak laki-laki? Ya, jawabannya la, hada rojulun. Bukan, ini adalah seorang pria dewasa. Ya. Kalau hamzatul istifham, maka jawabannya memerlukan dua, antara na'am atau la. Begitu. Paham insyaallah ya? Jadi man ini penggunaannya untuk menanyakan siapa, berarti kan untuk yang berakal. Seperti itu. Oke. Baik, di sini masih kita lanjut dars awal ya. Darsul awal. Ad-darsul awal untuk kita selesaikan di video kali ini. Agar nanti lanjut kepada ad-darsul tsani. Oke. Kita baca lagi. Halaman 10. Ma hada, apa ini? Hada masjidun. Ya, teman-teman bisa membaca ya sendiri di rumah ya. Silakan biar terbiasa. Ma hada masjidun. Ini masjid. Man hada tajirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Ya. Perhatikan di sini pakai ma, kemudian di sini pakai man. Karena ma jawabannya untuk tidak berakal dan man jawabannya untuk tajirun, yakni dia yang berakal seperti itu. Pedagang memang yang berakal karena manusia. Oke, lanjut. Hada kalbun, ini anjing. Sesuai dengan gambar yang tertera. Kemudian
Lanjut, ahada kalbun, apakah ini anjing? Nah, ininya kucing berarti la hada qittun. Tidak, ini adalah kucing. Oke. Kemudian lanjut, hada himarun, ini keledai. Lanjut, ahada himarun, apakah ini keledai? La hada hisanun. Ya. Bukan, ini adalah kuda. Wa mahada, dan apa ini? Hada jamalun, ini unta. Masya Allah ya, kita sudah mempelajari beberapa kosakata ya, yang mudah-mudahan kita bisa murojaah dan mengerti arti dari kosakata yang kita pelajari untuk bekal perbendaharaan kosakata yang kita hafal ya. Semakin bertambah, insya Allah, semakin dimurojaah, semakin bertambah kosakata kita. Oke. Kita lanjut ke halaman 11. Kita baca, mahada, apa ini? Hada dikun. Ini ayam jantan. Ya. Kemudian man hada, siapa ini? Hada mudarrisun. Ya. Ini gambarnya sudah jelas ya. Hada mudarrisun berarti ini seorang guru atau pengajar. Lanjut, ahada qamisun, apakah ini kemeja? La hada mindilun. Tidak, ini sapu tangan. Gitu. Atau ini tisu. Ahada qamisun, apakah ini kemeja? Maka jawabannya la hada mindilun. Tidak, ini tisu atau sapu tangan. Oke, lanjut, tamrinun, latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Oke, mahada, apa ini? Hada qalamun, ini pena. Hada kalbun, ini anjing. Man hada? Hada tabibun. Siapa ini? Ini seorang dokter. Nomor 4, hada jamalun, ini unta. Nomor 5, kita lanjut lagi. Ahada kalbun, apakah ini anjing? La hada qittun. Tidak, ini seekor kucing. Ahada dikun, apakah ini ayam jantan? Naam. Jawabannya betul. Gitu. Jadi hamzatul istifham memerlukan dua jawaban, bisa na'am, bisa juga la. Kemudian nomor 7, ahada hisanun, apakah ini kuda? La hada himarun, ini adalah keledai. Nomor 8, hada mindilun, ini sapu tangan. Nomor 9, ahada waladun, apakah ini anak laki-laki? Naam, betul. Man hada, siapa ini? Hada rojulun, ini adalah seorang pria dewasa. Oke, kita sudah selesai untuk pelajaran yang pertama ya. Teman-teman bisa terus memurojaah kembali pelajaran yang telah dipelajari agar semakin kita mungkin ya, artinya punya perbendaharaan kosakata dan kaidah yang sudah kita pelajari seperti itu. Oke. Demikian mungkin untuk video yang kali ini ya, untuk menyelesaikan dars awal ya. Insyaallah kita selanjutnya akan membahas tentang berpindah ke ad-darsus tsani ya, pelajaran yang kedua. Insyaallah taala semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.